pengusaha. Saya sudah mulai banyak mencium bau-bau nggak beres sebagai pengusaha. Ketidakjujuran dan lain-lain itu sudah mulai gitu ya. Tahu lah. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang mukanya soleh banget gitu ya. Yang saya nggak pernah nemuin di dunia usaha sesoleh ini. Yang bahasanya tiba-tiba, insya Allah saya tidak akan bawa uang haram gitu. Wah, buat Anda ini istimewa sekali. Istimewa sekali. Di situ saya merasakan, saya kayaknya mau deh jadi istrinya gitu. Baik, itu kejadian tahun berapa masih ingat? 82. 82. Oh, 1 tahun setelah pertemuan pertama itu ya? Jadi saya bilang, oke deh kita nikah 2 tahun lagi. Jadi saya bilang, kita nggak jadi nikah ya. Kang Am kaget, loh kenapa? Loh kalau dalam 2 tahun kita mutusin nikah terus saya meninggal ngapain? Nah, Bu Ike waktu itu divonis kena kanker apa? Kelenjar bening. Seberapa berisikonya itu? Dari beberapa pasien yang bersamaan dengan saya, mereka diputuskan antara 6 sampai 2 tahun itu adalah masa-masa kritis. Gitu. Kalau sudah lewat dari 2 tahun, itu akan baik gitu. Tetapi 2 tahun itu justru pada saat saya sudah memutuskan mau menerima beliau. Gitu. Iya. Apakah sudah ditentukan hari pernikahannya waktu itu? Belum. Baru tapi saya bilang 2 tahun. Mau menikah? Ya, baru saya nerima karena meleleh tadi. Meleleh tadi. Tahu-tahu dokter memvonis kena kanker getah bening. Waktu itu saya belum bilang ke ayah saya. Tapi waktu saya laporan saya bilang, Pak, Kang Am serius. Ayah saya malah ketawa. Saya nggak percaya Am pilot gitu malah. Memang kalau dari wajahnya meragukan. Enggak, karena mukanya lebih cocok jadi ustadz. Mukanya soleh sekali. Jadi calon mertua dulu waktu itu belum merestui ya, nggak yakin ya. Iya, nggak yakin. Terus masa pilot. Akhirnya untuk meyakinkan bahwa Pak Aam ini pilot, jadi gimana? Beliau bilang mau ikut terbang. Oh. Ini jadi, mertua agak kejam juga ini. Beliau tentara. Calon mertua. Oh, tentara. Tentara. Oh, wajar ya. Terus kemudian bukan karena kejamnya, karena ketegasannya. Ketegasannya. Nah, kemudian ikut naik pesawat. Ya, jadi mau lihat bener nggak ini? Betul, mau lihat bener apa enggaknya itu dengan memesan tiket Ike yang pesanin. Menjemput saya di Bengkulu. Jadi penumpang saya request untuk terbang ke Bengkulu. Nah, ketika naik pesawat tidak mau duduk di belakang. Maunya di kokpit. Calon mertua ini? Iya. Oh, waktu itu masih boleh ya? Masih boleh. Sekarang kan udah nggak boleh ya? Nggak boleh. Oke, terus duduk di jam seat di kokpit dan dari mulai take off di atas sampai landing nggak pernah ke belakang. Dia makan ini bener nggak ini? Iya, jadi dia diliatin terus saya. Dong Anda ya? Iya, gitu. Apa benar, apa enggak mungkin ya seperti itu. Setelah itu, setelah mendarat, landing, kemudian adiknya Ike naik ke pesawat, ikut lagi ke Jakarta. Jadi bapaknya naik lagi? Naik, nggak sempat turun di situ aja. Di situ aja. Oh, dia nggak yakin juga ini. Jangan-jangan pesawatnya jalan sendiri ini, bukan karena calon mantu ini. Betul. Oke, singkat kata, akhirnya mertua begitu percaya. Landing sampai rumah, beliau di pintu gerbang udah teriak, Mam. Bener tuh Aam pilot, boleh deh ngelamar gitu. Nah, tapi sayangnya kan Anda di hari itu ya, Anda divonis kena kanker getah bening. Beberapa bulan kemudian. Tapi kenapa gara-gara itu kemudian Anda bilang kita nggak usah kawin? Oh, orang saya mau meninggal, ngapain saya nikah? Jadi saya bilang, kita nggak jadi nikah ya. Kang Am kaget, loh kenapa? Loh kalau dalam 2 tahun kita mutusin nikah terus saya meninggal ngapain? Itu. Gimana waktu beliau diem aja kayak patung, tapi antara gimana, hanya bilang gini, tapi Neng, Kang Am cinta sekali sama Neng gitu. Terus saya bilang, apa iya ya gitu. Enggak deh. Nggak usah deh, udah deh kita temenan aja ya. Kalau nanti mau menyaksikan saya meninggal nggak apa-apa gitu. Udah tapi temenin aja gitu. Waduh. Terus Kang Amnya bilang apa? Jadi gimana? Insya Allah Neng, kalau cinta itu bisa menyembuhkan penyakit juga. Saya ingin menjadi suami Neng dengan cinta sejati. Dan saya buktikan sampai hari ini. Tidak pernah
berpaling ke lain hati. Wih. Jadi itu bukan gombal aja ya, tapi Anda betul-betul tulus menyatakan bahwa Tulus. Anda tetap ingin Ya. mendampingi Ya. yang menikah. Nah, sampai pada adegan itu Anda kemudian berubah pikiran atau bagaimana? Masih setengah hati. Saya hanya punya waktu beberapa kali tes, apakah ini sudah nggak ada di badan saya, dan akhirnya dari 2 kali tes terakhir dinyatakan negatif. Jadi Pak Am menanti dengan setia ini. Betul, negatif, dan saya bilang, Kang Am negatif. Jadi kita masih punya waktu nih, beberapa 6 bulan lagi atau hampir. Iya, Untuk menikah. Ya, untuk sekian. Karena saya barometernya saya ingin nikah umur 30 tahun. Waktu itu saya tahun 84 ya kita nikah ya. Iya. Yaitu kira-kira 6 bulan lagi lah ke pernikahan itu ada kecelakaan itu ya. Iya. Ada kecelakaan pesawat. Iya. Ada kecelakaan pesawat, Terus berhenti. Anda batalkan juga. Anda minta Iya, jadi dibatalkan lagi. saya udah mulai siap-siap. Saya pikir wah 6 bulan lagi saya nikah, saya udah sehat. Dapat telepon dari temennya, ini ada upacara penyerahan jenazah, Kapten siapa yang meninggal di Beranti gitu. Kita nunggu Ike di sini ya, biar lihat seperti apa gitu. Saya polos aja, saya nyetir ke Kemayoran, lihat upacara. Begitu duduk, saya sebelahan sama seorang istri penerbang yang sedang hamil 7 bulan gitu. Terus saya mulai lihat gini, loh kalau nanti saya lagi hamil 7 bulan, terus Kang Am ada dalam peti, lo ngapain saya nikah? Gitu. Aduh. Udah, saya bilang sama Kang Am, upacara belum selesai ya. Iya. Saya marah, saya pegang bajunya, saya bilang gini, batal nikah. Saya nggak mau seperti itu, gitu. Saya tunjuk itu ibu yang sedang hamil. Untuk apa? Gitu. Nggak tahu beliau gimana tuh waktu itu. Mana? Jadi waktu dengar begini Anda bilang ini, aduh. Ini mah dibandingkan dengan petir cemen. Jadi Anda nggak goyah juga? Iya, mental saya memang terlalu lama mungkin digembleng, dicurug juga setahun. Jadi mendengar kata-kata itu Anda nggak mundur? Cemen. Oke, jadi Anda tetap Konsisten dan persisten aja. Oke, kemudian hubungan berlanjut ya, masih ya. Tapi ada satu Pakai tip. perjanjian, Bang. Oh, perjanjian apa? Gini neng ya katanya, kata Kang Am. Terus teman-temannya juga ikut mensupport. Boleh nggak Kang Am janji? Kang Am tidak akan meninggalkan Neng dengan kecelakaan. Ini kata Bu Ika. Oke. Jadi janji tidak akan Meninggalkan dalam saya kecelakaan. dengan kecelakaan. Dan berapa lama Anda akhirnya memutuskan untuk ya kita bisa menikah? Ya, dari itu 6 bulan kemudian kami akhirnya jadi nikah. Seandainya waktu itu saya dari kecil tetap bersama ayah saya yang tentara dan di Jakarta selamanya, saya nggak akan mendapatkan jodoh beliau ini gitu. Itu tali ilahi yang akhirnya Anda sadari. saya pikir luar biasa sekali. Tuhan sudah punya grand design tentang jodoh yang cintanya begitu tulus, cintanya begitu sempurna buat saya, cintanya yang Utuh. beliau mengatakan, Neng, cinta sejati itu tidak pernah merusak. Cinta sejati itu adalah aktif, bukan benda pasif. Jadi selalu tumbuh dalam kondisi apapun nanti kita mengarungi rumah tangga sampai kita wafat berdua pun cinta kita harus tumbuh. Itu namanya cinta sejati dan saya setuju. Anda kok pinter ya? Jadi kalau saya tanya hari ini, apakah Pak Am dengan perjuangan yang panjang ya, jantungnya ditarik ulur tali urut tadi berkali-kali gitu, seimbang dengan apa yang Anda rasakan hari ini? Ya, pertama saya tidak pernah menyesal sedikit pun untuk memutuskan nikah dengan Neng Ike ini. Ya, sampai sekarang saya masih tetap menyatakan cinta, kemudian saya juga tetap merasakan keseimbangan apa yang saya berikan dan saya mendapatkannya. Bolehkah berikan pesan buat pasangan-pasangan muda terutama? Ya. Apa kunci sukses dalam pernikahan? Nah, jadi saran saya buat yang muda maupun yang lama, cobalah bertahan di dalam pernikahan. Banyak indahnya kok daripada tidak indahnya. Dari saya itu, mungkin dari Neng Ike. Kalau Bu Ika?
Ya, saya sangat mengerti pada akhirnya bahwa pernikahan ini satu institusi yang sangat dicintai Tuhan. Puncak kebahagiaan kami sebagai suami istri di hadapan teman-temannya, beliau mengatakan gini, Neng, hari ini saya last flight. Tugas saya, janji saya untuk selamat sampai akhir last flight saya tidak celaka, sudah saya penuhi. Saya hari ini akan mengambil alih kembali tanggung jawab saya sebagai suami yang saya sudah berikan sekian puluh tahun kepada Neng. Sekarang saya akan 24 jam saya buat Neng. Saatnya Neng bahagia ditemanin saya 24 jam. Meleleh lah kita semua. Emang seniman. Tapi hari ini saya belajar banyak. Terima kasih. Kami semua ya, kita semua belajar banyak tentang arti cinta, ya, kekuatan cinta. Tadi disebutkan cinta yang menyembuhkan. Betul. Dan seterusnya. Jadi hari ini saya juga banyak belajar, ya. Baik, terima kasih Pak Am, Bu Ike, ya, luar biasa sekali. Terima kasih. Betul ya, ketika Asa memutuskan untuk mempercepat pernikahan, itu justru ketika 1 bulan menjelang pernikahan, Cinta terkena kanker atau divonis kanker.